Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang hari ini menikmati kebaikan Tuhan? Haleluya. Haleluya, saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan mulai ibadah sore hari ini, pagi hari ini. Haleluya. Arahkan hatimu hanya kepada Dia, karena Dia yang layak disembah, dimuliakan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu berkata, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru atas kami. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau masuk dalam ibadah-Mu. Kami boleh mendekat dalam altar kudus-Mu. Kami bawa segenap jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon demi nama Yesus, anugerah-Mu lebih lagi bagi umat-Mu. Bahkan tidak satu pun dilewatkan. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Beracara di tengah kami awal sampai akhir. Ibadah ini demi kemuliaan-Mu saja, demi nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai lagi kita. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus bab kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu, yes Tuhan, untuk masa depanku. Yes. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Beri sorak-sorai kita, haleluya. Dia baik, Yesus baik. Sama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kau sangat baik Tuhan. Amin. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, hidupku di dalammu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, ku cinta Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, ku cinta kau, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus Tuhan Allah perkasa. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Sitegere mutukura mayase. Yesus baik, Yesus sangat baik. Sitete murula maralayase. Haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi ini, untuk segala kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau tahu kerinduan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari awal sampai akhir dalam ibadah ini, bahkan dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Terpujilah kekal selama-lamanya demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi,
yang sampai hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai Tuhan, haleluya kita. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan atas hidup kita semua. Haleluya. Hey. Come on, puji Tuhan dengan segenap hatimu. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya, setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Yes, halo. Hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya baik sih. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setianya, Tuhan. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Yes. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Mereka cukup mudah dapat Tuhan. Bagimu Tuhan. Yes, haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Kembali butuhkan dari kita. Yeah. Yeah. Syukur bagimu Tuhan. Yes. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Yes, amin. Allah yang memeliharaku lebih lagi. Hey. Haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Siapa bangga punya Yesus? Angkat tanganmu, beri sorak-sorai bagi kita. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Hey, kementuk kanan di atas bagilah kita. Yesus dahsyat. Yes, kau dahsyat ajaib Tuhan. Sama-sama. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, Kaulah anugerah bagiku. Amin. Yeah. Ya Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu nyata dalamku.
berserah kepadamu. Sama-sama. Haleluya. Kau besar, Namamu besar. amin. Dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat. Ku berserah Yesus, kau Raja mulia. Haleluya. Perlindunganku, kau Tuhan kekuatanku, kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan perlindunganku. amin. Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Saya kau berkuasa. janjimu Tuhan, janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. Amin, bersama tangan bagi kita. Haleluya. Yes, haleluya. Sebab namamu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, kau Raja mulia. Haleluya, kau dahsyat. Sama-sama. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar. Sebab namamu besar. Yes, amin. Dasar-dasar dalam hidup. Haleluya. Yes, haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, kau Raja mulia. Sama. Tuhan, sebab namamu besar, Namamu besar. dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak. Yesus dahsyat. Yes, amin. Ku bersorak Yesus, kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, kau Raja mulia. Sekali lagi ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus, kau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersiapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, segala perbuatannya tidak terpikirkan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, lebih lagi Tuhan beri hati yang menyembah. Sampai garis akhir, kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, Engkau baik. Segitu kurola mata kaya sih. Segitu kurumu ya basum. Haleluya, Yesus. Segitu kurama ya sih. Nikmati kehadirannya di tengah kita pagi hari ini. Yesus, Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita, Seperti wanita
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik bagiku Sampai akhir. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang bangkit berdiri, sembah Dia lebih lagi. Yes, amin. Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapat dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Oh, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes, amin. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Oh, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapat, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari jemaat saja katakan, sampai akhir. Ku menutup mata, Yes, Tuhan, Kau dengar doa kami pagi hari ini. setia Amin. menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir, sampai akhir. ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu,
Tuhan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu, tetap setia. Ku tetap setia ku melayanimu. Ya, ku tetap setia Ku melayanimu. Oh, ya Tuhan, ku sembahmu. Haleluya. Ya satakaraba sotakaraba. Ya, ku sembahmu, sembahmu, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami tahu hari ini ada Kau ingin beracara buat kami semua Tuhan. Kami yang ada di rumah, yang ibadah online maupun yang ada di tempat ini Tuhan ibadah onsite. Kami bersatu hati merendahkan hati kami Tuhan. Untuk menerima lawatan-Mu, menerima urapan-Mu yang baru, hikmat-Mu yang baru. Mengalami Engkau Tuhan lewat roh dan firman-Mu pagi ini. Biarlah pagi ini yang kami datang dengan segala macam pergumulan. Tuhan jawab pergumulan kami Tuhan. Kami bahagia bukan karena kami menangis karena terlalu panjang pergumulan kami, tapi pagi ini kami bahagia tangisan air mata karena Engkau menjawab semua doa kami Bapa. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Pagi ini Kau berikan kesembuhan buat yang sakit. Kau berikan yang terbaik buat kami semua Tuhan. Kau berikan mujizat, tangan-Mu terulur pagi ini Tuhan. Semua belenggu dan ikatan Kau lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, bahkan kitab suci pun boleh banyak Tuhan. Tapi yang kami tahu satu-satunya juru selamat kami adalah Yesus Kristus Tuhan Bapa. Hari ini kami mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Ajari kami punya hidup yang berkemenangan, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami sanggup sampai garis akhir, bukan hanya finish well, tapi kami finish strong Bapa. Demi nama Yesus pagi ini yang semuanya ingin iman itu terjadi. Iman di dalam Tuhan terjadi. Semua tembok-tembok, semua belenggu-belenggu, palang-palang tembaga dijebol pagi hari ini. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, ngomong kiri kanannya Anda luar biasa. Bersama Tuhan Anda lebih luar biasa lagi. Amin saudara, pagi ini saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Pendeta Dr. Tema yang dari Jakarta. Beliau adalah dosen dari Opa John dan dosen saya pada saat kuliah doktoral saudara. Hari ini kita akan mendapatkan kesaksian dari Pak Dr. Tema. Sebelumnya kita akan lanjutkan dulu bagaimana prinsip hidup berkemenangan berdasarkan kisah Daud, saudara. Saudara, kita sudah bahas yang pertama kalau kita itu mau hidup berkemenangan ada prinsip-prinsip yang kita bisa belajar dari kisah Daud. Yang pertama Anda masih ingat? Kita harus mendapatkan apa saudara? Urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus adalah kunci untuk Anda dan saya mengalami hidup berkemenangan. Jangan pernah Anda tinggalkan rumah Anda melakukan banyak kegiatan,
tanpa Anda tahu Anda sudah dipenuhi Roh Kudus atau belum. Selalu saat teduh dengan Tuhan, saudara, minta hadiratnya memenuhi kita, baca Alkitabnya, minta tuntunan Roh Kudus bila urapan yang baru setiap pagi selalu memenuhi Anda dan saya yang setuju katakan amin. Anda masih ingat yang kedua apa, saudara? Harus menghadapi masalah, bukan menghindarinya, saudara. Saudara, kita sudah sama-sama belajar. Kalau Anda ingin tahu detailnya, Anda bisa lihat YouTube GPI Lamtera yang baru pagi hari ini ada. Kita sama-sama belajar bahwa kasih Allah itu tanpa syarat, saudara. Tapi Anda harus belajar berkat Allah itu ada syaratnya. Kasih Allah itu tanpa syarat, unconditional. Kalau kita dapat potongan diskon kan selalu term and conditional apply gitu kan. Kalau diskon kayak term and condition barang. Tuhan gak ada. Kasih Allah itu tanpa syarat, tapi berkat Allah itu ada syaratnya. Loh Pak, katanya mujizat ada setiap hari sampai sekarang ada. Loh ya ada. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang lemah dikuatkan, yang juga katakan amin. Yang membutuhkan berkat, tangannya terulur, dikasih mujizat. Tapi Tuhan ingin Anda tidak terus berada di titik Anda itu terus, saudara. Semakin Anda didewasakan, maka Anda akan mampu melangkah dari iman ke iman yang lain, yang lebih besar ke iman yang lain. Itulah kenapa berkat Allah itu kalau mau naik, ada syaratnya. Untuk mendapatkan berkat Allah, mendapatkan terobosan hidup adalah ketika Anda dan saya menemukan solusi atas masalah kehidupan, saudara. Anda bisa menyelesaikan masalah, Anda bisa menyelesaikan kewajiban Anda dan saya dengan urapan kuasa Roh Kudus. Yang masih ingat katakan amin. Yang ketiga, Pak Saudara, Anda bisa, kalau Anda mau dengarkan sekali lagi, Anda bisa lihat di YouTube channel GBI Lamtera pagi ini. Yang ketiga apa? Baca yang keras. Anda harus melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah Anda. Saudara, kita minggu lalu pernah sudah sharing bahwa Tuhan itu selalu bicara mengenai belas kasihan. Tapi ingat yang kedua yang selalu orang itu tidak paham. Tuhan itu selalu bicara mengenai strategi, saudara. Kalau Anda menemukan solusi yang tepat atas masalah Anda yang dihadapi hari-hari ini, solusi yang paling tepat apabila Anda dan saya melibatkan Tuhan dalam menangani masalah, saudara. Anda perlu berdoa, kita perlu berdoa untuk setiap rencana dan keputusan yang akan kita lakukan, saudara. Saudara sudah berminggu-minggu untuk ketemu saja dengan Pak Agung Indra, dengan Bu Debi, sampai tadi malam, harusnya Jumat malam, enggak bisa. Sabtu malam enggak bisa, baru minggu depan, saudara, untuk membicarakan pembangunan. Saya serahkan pada Tuhan, delalai memang enggak bisa. Kalau enggak Pak Agung Indra dan Bu Debi yang enggak bisa, kami yang enggak bisa, saudara. Tapi kemarin istri saya ngomong, minggu depan ya, iya. Artinya apa? Ya sudah, kalau sudah berusaha ngatur, setting sampai detail itu enggak bisa, ya serahkan dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kok, sesuatu yang ada dalam tangan Tuhan, waktunya Tuhan, kita pasti ngalami terobosan. Yang paham katakan amin. Terobosan itu artinya kemenangan yang gilang gemilang secara rohani, secara jasmani, dan materi loh, saudara. Tuhan tuh nggak ngasih kita cuman cuancia, saudara. Bahasa Indonesia cuancia itu apa, saudara? Dapat berkat cuman cukup gawe mangan, buat biaya-biaya kebutuhan hidup, terus bar, serana susu belas, tipis banget. Enggak. Kalau Tuhan ngasih terobosan, itu artinya kemenangan gilang gemilang secara rohani, jasmani, dan materi. Yang setuju katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ya kalau Anda cuman cuancia, apa mana tambah suwe, bukan tambah sedikit utangnya, tambah banyak. Coba Anda perhatikan baik-baik. Apakah sudah sesuai? Solusi yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak, maka Anda akan mendapatkan terobosan yang tidak gilang gemilang, saudara. Yang keempat, kalau Anda dibantu sekali masalah
2 kali masalah, 3 masalah, selesai semua. Yang keempat, Anda jangan pernah tidak berjaga-jaga. Baca yang keras, yang keempat apa saudara? Harus tetap berjaga-jaga dan berfokus kepada Allah saudara. Mari kita buka di 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 16. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, yang ke-14 dikatakan apa? Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Karena sebelumnya pernah menyerang, Daud tanya, disuruh maju, dikasih kemenangan. Ini lagi, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab dengan strategi yang berbeda saudara. Ngomong apa saudara? Baca yang keras, 2, 3. Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Yang ke-15, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Terus, sebab Allah telah keluar berperang di mana saudara? Di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Yang ke-16 apa saudara? Dan Daud apa? Berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Saudara, kalau Anda baca di ayat 14 sampai 15 di 1 Tawarik pasal 14 ini, ada satu kata yang Anda harus bawahi, garis bawahi. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Dan lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, dengar aja iki kodenya. Itu loh saudara. Tuhan mengerti strategi yang tepat untuk mengatasi setiap peperangan, untuk mengatasi setiap masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Semua masalah ada kuncinya. Ngomong ke kanannya, semua masalah itu bro. Sis, semua masalah, papa mama, semua masalah ada kuncinya. The keys of the kingdom of God. Bukan the key loh saudara, bukan satu kunci loh. The keys, kunci-kunci of the kingdom of God. Tuhan ngerti strategi yang tepat untuk mengatasi setiap peperangan atau masalah dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda bisa mengatasi masalah itu, berkatnya itu, terobosannya, gilang gemilang, rohani, jasmani, dan materi, saudara. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 24, saudara. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24 dikatakan apa? Baca yang keras, 2, 3. Untuk mereka yang dipanggil, apa saudara? Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi kan? Berarti semua kan? Apa berikutnya? Baca yang keras. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah
Kalau Anda nggak ngalami Kristus dalam hidup Anda dan saya, dari mana Anda dapat kekuatan? Dari mana Anda dapat hikmat? Kristus itu kekuatan Allah, saudara. Kalau Anda paham, saudara, kalau orang itu mau terima Kristus aja, kita sama-sama tahu dan paham, Kristus adalah apa, saudara? Kekuatan Allah dan hikmat Allah, saudara. Siapa di tempat ini hari ini yang sudah memutuskan, karena kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami Kristus melalui firman dan rohnya, kita sudah memutuskan kita jadi saksi Kristus. Jujur, angkat tangan. Alalalong, nesas ngene wis mulai wis. Yang lebih tinggi lagi. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Siapa yang hari ini, pagi ini, belum memutuskan untuk menjadi saksi Kristus? Angkat tangan. Tenang toh. Coba Pak Dr. Tema lihat, nggak ada yang mengangkat Pak. Tahu lagi Pak ya, ini kan nggak ada toh. Oke. Yang memutuskan hari ini Anda sebagai saksi Kristus, mau menjadi saksi Kristus, angkat tangan tinggi-tinggi. Pak Dr. Tema sebagai dosen saya, coba dilihat Pak, Ada yang enggak angkat tangan Pak ya? Ada ya? Ya kan, ada kan? Yang tinggi. Angkat tinggi. Iki nek kuliah kayak IEKB misalnya angkat tangan Pak. Saya angkat tangan kayak A+. Setuju Pak? Terima kasih, dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Gimana jadi saksi Pak? Saya ngomong aja nggak lancar. Anda mungkin ndak berani jadi saksi Kristus karena Anda batin. Lah wong aku ki ngomong aja nggak lancar kok. Saya loh nggak punya pengetahuan yang lengkap seperti yang lain-lain yang angkat tangan. Saya nggak punya kelebihan selain kelebihan berat badan kayak saya. Saya nggak punya apapun yang bisa saya banggakan atau saya saksikan, nggak ada. Saya nggak punya pengaruh apa-apa. Saya nggak punya penampilan yang menarik untuk jadi saksi Kristus. Saya banyak kekurangan fisik dibandingkan yang lain katanya. Sekarang saya mau tanya nih saudara. Kalau kita tahu Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, memangnya kenapa kalau Anda punya dengan banyak semua kekurangannya? Memang kenapa? Kalau Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, Tuhan mampu memperlengkapi Anda dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, bukankah Abraham mandul? Tapi keturunannya seperti bintang di langit. Kalau ngomong minder, Abraham dan Sarah minder loh saudara. Maaf ya. Bukankah Anda baca di Alkitab, Yakub pincang saudara. Betul? Habis tarung kan, terpelecok pangkal pahanya. Tapi yang Anda baca, Yakub yang menurunkan ke-12 suku Israel, saudara. Pincang, saudara. Siapa di tempat ini yang pincang angkat tangan? Saya doakan Anda menurunkan 12 suku yang berikutnya. Bukankah Musa, kalau Anda baca, Musa itu, maaf lah ya, gagap. Ayo. Siapa di tempat ini yang kalau ngomong aku mau makan? Ada? Tidak ada kan? Bukankah Musa gagap? Tapi Musa mengatasi Firaun dan membelah Laut Merah, saudara. Benar? Benar? Bukankah
Gideon penakut, saudara. Siapa di tempat ini yang penakut, angkat tangan. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang penakut? Enggak ada? Enggak ada? Mistika, carikan singa yang paling medeni. Saya masukkan satu kandang, coba takut ya Pak ya. Kan enggak ada yang angkat tangan, cuma satu kan. Siapa yang takut kecoa, angkat tangan. Tadi enggak ada yang takut. Bukankah Gideon penakut, saudara? Perhatikan. Penakut bisa menang berperang melawan musuh-musuhnya. Pasti bukan dia, pasti bukan kok. Bukankah Deborah seorang istri? Siapa di tempat ini seorang istri? Angkat tangan. Seorang istrinya seseorang, angkat tangan. Aku gitu Pak, aku cuman istri Pak, ibu rumah tangga. Deborah seorang istri, tapi dia juga memenangkan peperangannya. Enggak ada yang mewakili pekerjaan saya Pak. Saya ini cuman, maaf Pak ya, sopir katanya. OB saya ini. Saya ini nothing, tukang becak katanya. Saya ini cuman pemulung Pak. Semua Bapak katakan tadi enggak ada yang seperti saya. Saudara, bukankah Petrus hanya nelayan yang ngalami seharian mancing ora entuk apa-apa, saudara. Sampai ora sarapan. Begitu Tuhan jamah hatinya. Tuhan kasih hikmat, kasih kekuatan, tebarkan jalamu kanan sampai koyak. Bukankah Petrus hanya nelayan, saudara? Tapi pertama kali khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Bukankah Daud hanya gembala kambing domba, saudara? Bahkan pada saat dicari untuk diurapi, disingit ke ambek bapake, saudara. Hanya gembala. Tapi Anda enggak pernah mengira loh Daud, dia menjadi raja Israel yang dikenan Tuhan. Sampai ngomong apa? The man after my own heart. Edan enggak? Cuman gembala, saudara. Saudara, semua pahlawan-pahlawan iman yang saya sharingkan barusan, ternyata manusia biasa, lahir dari manusia, bukan turun dari planet, saudara. Semua punya kekurangan, punya kelemahan masing-masing. Tapi yang membedakan mereka, pahlawan-pahlawan iman, adalah Tuhan yang di dalam mereka. Yang membedakan kita, yang disiapkan Tuhan jadi pemimpin, jadi pahlawan-pahlawan iman, itu karena Tuhan yang ada di dalam Anda dan saya, yang juga katakan amin. Yang mau disiapkan Tuhan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau memang kayak gitu, apa yang menghalangi Anda untuk menjadi saksinya? Karena bukan Anda dan saya, tapi Tuhan dan kuasanya yang bekerja di dalam Anda dan saya. Kelemahan kita itu gak akan jadi apa-apa kalau kekuatannya mengalir melalui Anda, saudara. Saat Anda mengizinkan rohnya bekerja, Roh Kudus bekerja, saudara, maka gak ada yang mustahil. Kalau Anda gak ada rohnya, Pak Agung Indra pernah waktu itu doa pencurahan Roh Kudus, pakainya kertas, dikasih guidance hikmat, ora ndelok apa-apa. Saya kasih gambaran kayak gini, moga-moga ndak bolong. Lha nang maju ora ana dalan, aku ora ketok apa-apa. Maju ora iso, aku ora ketok apa-apa. Nanti kalau depan jurang bagaimana? Ndak mau ditutupi ngene. Ndak tahu, aku ndak bisa, aku depanku aku nggak tahu, nanti kan nggak bisa. Padahal Roh Kudus ngomong, maju nang ngarepan ki kosong. Waktu Musa belah Laut Merah,
Mau maju ke sana laut, mau balik musuh. Kalau tutupan gini terus cuma laut, saudara. Tuhan tidak memanggil orang-orang yang mampu loh, saudara. Tuhan tuh pasti memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Yang juga katakan amin. Siapa yang yakin dirinya dipanggil Tuhan, angkat tangan. Wes, mulai kumat meneh. Yang yakin dirinya tidak dipanggil, angkat tangan. Aneh toh? Saudara. Matius 8:28. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ngomong apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20 ngomong apa? Perhatikan baik-baik. Baca yang keras, 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi kalau saya modifikasi, Yesus mendekati kita dan berkata. Ngomong apa? Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus? Karena itu pergilah. Ngomong apa saudara? Pergilah, jadikanlah apa saudara? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Anda diperintah, ya diajarkan ke orang. Segala sesuatu, Pak. Terus, dan ketahuilah. Bahasa Jawanya, ngertiyo nang, ngertiyo. Ya ampun, ngomong kiri kanannya, ngertiyo. Mengertilah. Dan ketahuilah apa? Aku Tuhan menyertai kamu senantiasa, bukan kadang-kadang loh saudara, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Belajar menjadi pendengar dengan menyediakan telinga yang mendengar Tuhan. Mendengar sesama Anda yang curhat ke Anda, yang mungkin mengeluh banyak masalah, tanpa menghakiminya, saudara. Yang mau katakan amin. Telinga kita untuk mendengar keluhan orang-orang umat-umat Tuhan yang belum mengalami terobosan. Tapi tidak boleh ada sedikit pun penghakiman yang boleh keluar dalam hati Anda. Penghakiman milik siapa saudara? Tuhan. Terus Anda belajar diam tanya, apa yang harus kujawab kepada orang ini ya Tuhan? Saudara, Tuhan itu telah memilih Daud serta keturunannya menjadi Raja Israel selamanya. Kenapa? Saya belajar, Anda juga pasti Anda paham. Karena hati Daud berkenan kepada Tuhan. Bahkan Daud berpesan kepada Salomo anaknya, supaya mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Ingat, saya pernah ngomong ke Anda beberapa minggu lalu, orang yang terpandai, terhebat, tercerdas belum tentu berakhir dengan keindahan. Karena orang terpandai, terhebat, tercerdas bisa jadi orangnya sombong, saudara. Enggak pernah mau kalah, kemaruk, polwis. Tapi orang yang tulus dan dengan rela hati kayak Daud ngajari Salomo, orang yang membuat dirinya tulus dan penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan rela hati dibentuk, maka pasti berakhir dengan keindahan. Yang paham katakan amin. Salomo mengikuti segala ketetapan, perintah dan peraturan yang seperti yang tertulis pada hukum Musa dengan setia, segenap hati, segenap jiwa, saudara. Itulah kenapa 1 Tawarik 28 ayat 9 ngomong apa, saudara? Coba dibaca 1 Tawarik 28 ngomong ayat 9 ngomong apa? Dan engkau, Daud ngajari, saudara. Apa, saudara? Anakku Salomo, apa? Kenalah ayahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan apa, saudara? Tulus, ikhlas, dan dengan rela hati. Sebab
Tuhan apa saudara? Menyelidiki segala hati. Yang diselidiki itu kita dapat terobosan atau tidak, kita pantas di hadapan Dia atau tidak, berkenan atau tidak, itu Tuhan menyelidiki segala hati dan apa saudara? Mengerti segala niat. Anda baru niat tuh tahu loh. Dan apa saudara? Cita-cita. Waktu doa pengurapan Roh Kudus saya ngomong, jangan punya ambisi kecil dalam Tuhan. Ganti dengan ambisi besar. Tapi ingat, niatnya harus Tuhan, saudara. Bukan untuk Anda. Untuk kebesaran kerajaannya, saudara. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika apa, saudara? Jika engkau mencari Dia. Jadi Anda akan mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau Anda dan saya mencari Dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika apa saudara? Engkau meninggalkan Dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, tugas besar menanti Salomo untuk memerintah negeri. Tugas besar menanti Salomo membangun bait suci. Saat itu bagi Salomo yang belum berpengalaman, semua itu pasti menakutkan. Bagi saya bangun 8 lantai itu menakutkan. 50 miliar bisa tembus, saudara. Menakutkan, saudara. Serius. Bagi Salomo yang belum berpengalaman pasti menakutkan dan bisa mempengaruhi prioritasnya dia, saudara. Melihat hal yang serius itu, Daud ayahnya berpesan, jangan tawar hati, nak. Orang kalau dikasih tugas Tuhan berat, padahal dia tahu kebutuhannya banyak dan mungkin impiannya juga enggak itu kan. Dia punya karpe dewe gitu kan. Pasti kalau dipaksa Tuhan, dia akan tawar hati. Kenapa toh kok kudu ngene gitu kan. Saya ngalami juga loh, saudara. Kenapa toh kok harus saya? Ngapain? Kalau ini dibangun 8 lantai jadi mall atau jadi perkantoran disewakan, kan dapat pendapatan Pak Tema. Lah ngapain? Harus tiap bulan biaya maintenance-nya berapa untuk 2.000 orang. Memang nanti ada dormitory buat orang-orang yang di-upgrade Tuhan untuk dia betul-betul bisa menjadi saksi buat banyak orang sampai ke negara-negara. Ada banyak hal yang Tuhan buka. Tapi saudara, Salomo kalau enggak dipeseni sama Daud tahu loh. Jangan tawar hati, nak. Sebab Tuhan Allahku, kata Daud, menyertai engkau. Saudara, apa yang akan kita wariskan terhadap anak cucu kita, saudara? Apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Kalau Anda terus tetap mau berjaga-jaga dan berfokus sama Allah, ini masih poin keempat, saudara. Kalau Anda tetap mau terus berjaga-jaga dan fokus kepada Allah, maka Anda akan bisa jawab apa yang akan kita wariskan terhadap anak cucu kita. Pasti Anda akan paham, berarti bukan hanya harta yang bersifat sementara, saudara. Tuhan ingin kalau Anda berjaga-jaga dan fokus kepada Dia, Tuhan ingin sesuatu yang bersifat kekekalan. Yang paham katakan amin. Tuhan ingin mewariskan yang namanya bersifat karakter. Yang paham katakan amin. Tuhan ingin kita mewariskan takut akan Tuhan.
agar dapat memprioritaskan Tuhan, untuk anak-anak cucu kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, tetap setia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, melakukan semua perintah Tuhan dengan dipimpin Roh Kudus. Itu loh warisan iman, saudara, agar hidup kita tuh berkenan kepada Allah dan jadi berkat buat banyak orang. Yang paham katakan amin. Maka begitu Salomo disiapkan, diwejangi mbek bapake, kalau Anda baca, kita baca nih, 2 Tawarik 1 ayat 10 sampai 12. Begitu kita tahu prinsip hidup berkemenangan yang keempat tuh tetap berjaga-jaga dan fokus pada Allah, ditularkan ke anaknya Salomo. Akhirnya di 2 Tawarik pasal pertama ayat 10 sampai 12 ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Berilah sekarang, Salomo ngomong apa? Kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab apa, saudara? Siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, baca yang keras, oleh karena itu yang kau ingini. Saudara, kalau orang tawarati, saya percaya, nek sampai Daud ngomongi anaknya, nek Opa John ngomongi saya, itu artinya Opa John tahu atiku rak ning kene. Betul ya? Betul ya? Sehingga Opa John kudu ngomongi, kowe manut Tuhan loh nak, jangan tawar hati. Betul ya? Berarti Daud tahu Salomo sebetulnya juga rak nyandak tangan kono. Tapi karena dikomongi terus, akhirnya dia jangan tawar hati nak, ngikuti Tuhan yo. Akhirnya dia sampai ngomong gini, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Langsung Allah ngomong lagi loh, wis mulai ngerti karepku. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, apa saudara? Oleh karena itu yang kau ingini, nek ngomongane dongane ora kaya ngono. Wah, ya ora kaya ngene barbarane. Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta apa, saudara? Kekayaan, terus harta benda, terus kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta apa, saudara? Umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta apa? Kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka apa, saudara? Kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku apa, saudara? Berikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ngajari anak, ojo selalu gede-gede warisan harta, saudara. Dalam diri kita sebagai manusia yang fana dan terbatas, sadar ada kuasa yang kekal dan tidak terbatas. Yang paham katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, prinsip hidup kemenangan yang kelima, yang terakhir apa, saudara? Baca yang keras, ketaatan dan kerendahan hati mendatangkan apa, saudara? Kehormatan. Anda masih ingat taat singkatannya apa? T yang pertama, taat, T-A-A-T. T yang pertama apa? Tuhan berfirman. A-nya, aku percaya. A yang kedua, aku melakukan apa yang aku sanggup lakukan. Pasti kan gak banyak hal, wong kita terbatas dan fana. Tapi T yang terakhir, T-A-A-T, T yang terakhir apa? Tuhan melakukan apa yang kita tidak sanggup lakukan. Pahami, Pak, ketaatan. Rendah hati, Pak, akan mendatangkan kehormatan. 1 Tawarik 14 ayat 16 sampai 17 ngomong apa? 1 Tawarik 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan apa? 2, 3, dan Daud berbuat
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini pengaruh dengan anak cucu Anda loh saudara. Sing genah dadi wong tua iki. Anda ini bisa sampai akhir Tuhan berkenan tuh pengaruh saudara. Dikatakan dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Yang ke-17, lalu, selalu Pak, begitu masuk dalam rencana Tuhan dengan ketaatan dan rendah hati, selalu akhirnya, lalu baca yang keras, termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kesuksesan dan kemenangan yang diberikan Tuhan di masa lalu seringkali membuat Anda dan saya lupa diri, Pak. Sombonge Pol, GR, ya saya iki sombong, saudara. GR, sombong Pol. Kesuksesan dan kemenangan yang diberikan Tuhan di masa lalu seringkali membuat orang itu lupa diri dan menganggap dirinya hebat. Saya diproses Tuhan sebelum bangun, hancur, dihabiskan sampai letak, roboh semua pondasi kesombongan saya. Orang yang diizinkan Tuhan hancur kesombongannya, egonya, yang menganggap dirinya hebat. Sehingga kalau Anda terus menganggap dirinya hebat sampai pagi ini, Anda tidak lagi melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan keputusan untuk melangkah, saudara. Wah, Anda nggak kemana-mana. Kalau hari ini Tuhan proses Anda, sampai habis, kesombonganmu dihabiskan. Kesuksesan masa lalu dibuat Tuhan lupa. Berawal dari restart again, awal lagi. Saudara. Itu karena Tuhan mengasihi Anda dan saya, yang paham katakan amin. Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Yesaya 30 ayat 1 sampai 3. Orang yang berontak dengan Tuhan. Tidak mau ikut caranya Tuhan. Sakarepku tuh. Wong nang donya iki kita menjadi apa yang kita pikirkan. Toh. Meneh-meneh termakan oleh banyak masukan-masukan ngawur wis. Dikatakan apa? Yesaya 30 ayat 1 sampai 3, celakalah apa? Anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, bukan firman GBI Lamtera, bukan. Bukan firmannya Gustav Iskandar, bukan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan. Komsel Pak, ya apapun saudara, kumpulan Anda, komsel Anda, komunitas Anda, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga apa saudara, baca yang keras? Sehingga apa? Dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Loh, mangkat nang Mesir itu sekarang tuh apa sih susahnya? Tinggal ngepak kaos, saudara. Bawa koper, tinggal ngepak, berangkat, saudara. Berangkat, pesen tiket pesawat. Tapi dikatakan yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Lah berlindung pada Firaun. Bahkan berteduh itu loh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Saudara. Anda mau anak cucu Anda malu? Jangan berteduh, jangan berlindung di tempat yang Tuhan tidak izinkan. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir apa saudara? Akan menodai kamu. Saudara. Sekali lagi saya ingatkan, Daud tidak menganggap bahwa dia sudah berpengalaman dalam berperang. Apalagi musuhnya ya itu aja, yaitu orang Filistin, saudara. Daud tidak menganggap dirinya hebat dan kuat.
Setelah ia mengalami kemenangan 1, kemenangan 2 dan diberkati dengan jarahan-jarahan yang besar karena dia menang perang, kan mesti menjara juga. Daud tetap rendah hati. Daud masih bertanya kepada Tuhan. Daud melakukan petunjuk Tuhan dan berhasil memukul kalah orang Filistin. Tuhan memberikan Daud kemenangan yang gilang gebilang sebanyak 2 kali atas orang Filistin. Saudara, kemenangan Daud yang kedua atas orang Filistin bukan hanya melipat gandakan harta kekayaannya. Orang menang perang itu ya pasti melipat ganda harta kekayaannya, tapi bukan cuma itu. Namun juga mendatangkan kehormatan bagi Daud. 1 Tawarik 14 ayat 17. Sebentar lagi kita dengar kesaksian dari Bapak Pendeta Dr. Tema Areva. 1 Tawarik 14 ayat 17 dikatakan apa? Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan selalu akan menghasilkan kehormatan dan kemuliaan. Saya persilakan untuk Pak Dr. Tema untuk maju ke depan. Please welcome, berikan tepuk tangan untuk Pak Dr. Tema untuk memberikan kesaksian pagi ini. Cek, 1, 2. Oke. Silakan Bapak. Ya. Salam. Terima kasih, puji Tuhan, Pastor Dr. Gustav. Sama-sama Pak. Salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Juga ada mistika yang saya komunikasi juga ya. Ya. Salam. Dan teringat juga kebaikan hati dari Pastor Dr. Joni. Iya, almarhum, Pak John. ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat mencatat gereja ini, jemaat ini, hamba-hamba Tuhannya di hati saya. Karena tahun 2019, 25 Maret, saya ditahbiskan pendeta di sini. Dari Jakarta. Kami memakai ruangan ini, ada 5 orang. Dan saya pendeta misi. Misi itu sederhana, memisikan kabar keselamatan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi apa yang tadi disampaikan Pastor Dr. Gustav, itu saya catat hanya dalam 2 kata. Dan sangat memberkati Pastor. Puji Tuhan. Tadi ada 5 prinsip Daud, itu saya simpulkan di hati saya, dan teringat itu semua 5 itu, dan Tuhan sambungkan kesaksian ini nanti. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Sebenarnya itu saja. Ya, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Tapi detailnya harus kita kuasai. Kalau enggak kita salah jalan. Memahami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu seperti apa. Pastor Dr. Gustav sangat luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bulan Mei tahun 2001, saya putuskan untuk meninggalkan status saya sebagai penyiar dan punya jabatan sedikit di Radio Pelita Kasih. Saya putuskan itu. Dan saya terima tawaran Radio Sangkakala di Surabaya untuk membenahi. Tapi statusnya konsultan dan trainer. Apa artinya itu? Setelah selesai kontrak nggak jelas lagi. Mau bagaimana? Iya, hanya karena apa? Saya sempat datang ke sana kasih training, mereka bilang, Pak pindah saja ke sini. Radio baru, saya harus pindah Pak. Mikirlah. Sementara saya sudah 17 tahun di radio yang sudah terkenal di Jakarta itu. Rupanya doa mereka luar biasa. Resah saya bulan April, bulan Mei sudah pindah ke sana. Desember training, bulan Mei sudah di sana. Tapi waktu di kereta Argo Bromo Anggrek, saya dak-dikduk. Tuhan, nggak salah ini. Nggak salah ambil keputusan ini. Gimana nanti? Kontrak nggak tahu berapa lama. Setelah itu kemana? Dan bagaimana hidup? Tapi saya teguhkan hati. Saya percaya Tuhan pasti akan menyertai dan pelihara. Amin. Iman, tapi dak-dikduk juga.
manusiawi. Saya jalani semua 2 tahun. Habis. Tahu-taunya jalan-jalan pindah ke Maestro, pindah ke Cirebon, pindah lagi ke ke Bali, pindah lagi ke Heartline, pindah lagi ke radio, Sorak-Sorai Kemenangan, Pak Konrad Supit, dan akhirnya kuliah. Dan kita sudah sama-sama alumni ya, Pastor ya. Sama-sama ambil konseling Kristen S3. Jadi saya mendapatkan keberanian iman karena Tuhan membuktikan Dia menyertai dan memelihara. Ada masa vakum, tidak dapat kontrak dari radio lain. Tuhan ini bagaimana? Tiba-tiba saya diundang teman untuk ketemu suami istri. Pak, tema tolong bikinkan buku biografi singkat ibu ini. Bikin saja. Dibayar. Bisa hidup Pak. Karena proyek untuk konsultan radionya belum ada. Saya bikin tipis. Kemudian waktu pestanya saya diperkenalkan lagi dengan family mereka yang tertarik bikin buku biografi. Dan itu pejabat Kanwil dari Departemen Perdagangan. Apa? Diminta tolong bikinkan yang lebih lengkap. 200 halaman. Jadi honor itulah tempat untuk saya hidup setahunan lebih. Baru kemudian nanti ada lagi radio. Dan akhirnya lanjut kuliah. Dan akhirnya jadi pendeta. Jadi kehidupan kita ini memang dipelihara dan disertai Tuhan. Nah, satu hal yang saya rindu untuk boleh bagikan ketika masa COVID, Pastor Gustaf ya. Kita tahu ya, sangat menyedihkan teman-teman dipanggil Tuhan mendadak. Nah, waktu itu kami punya acara di radio, ada tim 4-5 orang begitu. Ketika sudah mulai masuk ke April, Mei, Juni, itu teman-teman saya sudah nggak mau datang ke studio. Kami nggak berani Pak, karena kan gawat-gawatnya ya COVID waktu itu ya, tahun 2020 ya. Tapi saya resah, saya sendiri, gimana ini? Saya putuskan, ya sudah kita sedikit ubah itu format acara dan saya datang ke studio. Jadi dari rumah ke studio itu kan menakutkan ya untuk keluar itu kan, karena Jakarta kan sangat ketat waktu itu. Rutin datang dan sedikit formatnya diubah supaya menguatkan umat melalui radio agar menghadapi persoalan ini dengan kekuatan iman pada Tuhan. Lolos. Yang kedua, udah mulai masuk ke tahun 2021 ya, 2021 itu masih COVID. Saya harus tinggal di rumah saudara, sahabat yang sudah saya anggap saudara, karena alamat KTP saya di situ, Pastor. Karena kalau ada apa-apa kan gampang ya, urusan COVID ya. Saya harus tinggal di situ. Jadi suatu saat kami diperiksa. Apa PCR ya? PCR. Semuanya kena. Kecuali saya waktu itu. Kemudian sama menantunya yang perempuan yang lagi hamil. Tidak kena. Dan pada saat itu mungkin kita alami ya, kehidupan keuangan kita parah sekali ya. Susah. Jadi saling bantu. Tipis-tipis tapi saling bantu begitu ya. Nah, ketika semuanya kena, lalu berita informasi itu semuanya kena kecuali saya dan menantunya yang hamil tua, saya bergumul. Ini saya kembali ke tempat semula atau saya teruskan di rumah ini? Lama saya bergumul. Teman-teman, sahabat-sahabat, famili lain mengatakan tinggalkan saja. Tapi saya nggak bisa. Tapi saya juga takut. Akhirnya saya berdoa. Dan ingat firman Tuhan. Bapak Ibu pasti kenal ayat ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawa di dunia, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Ingat saya itu. Saya bilang, Tuhan, saya putuskan, saya rawat mereka. Tetangga-tetangga juga enggak berani keluar rumah, ada yang kena juga. Jadi saya putuskan, Tuhan, saya mau merawat mereka. Saya juga harus menjaga diri. Pagi-pagi keluar, beli makanan, siang juga, malam juga. Setelah lewat masa isolasi mandiri, semuanya selesai. Tapi apa yang terjadi? Selama COVID itu, kami saling membantu dari sisi ekonomi. Sampai pada titik tertentu, mereka tidak punya uang, saya tidak punya uang. Tapi saya punya tabungan 5 juta untuk beli laptop. Tabungan saya. Itu saya jaga benar. Sampai akhirnya dijebol.
dan pelan-pelan habis. Saya katakan Tuhan gak apa-apa, yang penting kita bisa sama melanjut hidupnya begitu ya. Dan akhirnya selesai masa COVID. Ya, selesai masa COVID, udah saya sudah lupa itu masalah ini, masalah laptop itu. Suatu saat ada teman pengusaha yang perlu saya tolong bikin proposalnya. Terus saya katakan, Pak, saya bikin proposal, saya bantu Bapak, tapi tolong nanti diganti ya transport saya. Pergi ke warnet, biaya-biaya segala macam itu, enggak mahal lah Pak, 200-300 ribu saja. Sudah, oke. Terus kami ketemu lagi. Pas ketemu itu, di satu tempat, pengusaha Kristen yang sangat rendah hati, dia katakan, Pak Temah, saya bawa laptop untuk Bapak. Loh kok? Saya hanya minta ini aja Pak, ganti transport sama biaya warnet. Begitu kan? Enggak mungkin lah, masa Bapak enggak ngetiknya harus di warnet. Dikasih saya laptop. Terus setelah mau pulang dikasih lagi amplop angpau. Angpau yang merah itu ya. Sampai di rumah laptopnya 7 juta, tabungan saya 5 juta kan jebol ya. 5 juta harganya ada kwitansi. Amplop angpau itu isinya 5 juta. Ya. Saya sangat bersyukur dan menangislah atas pemeliharaan Tuhan itu. Jadi saya mau membagikan datang ke sini ini karena memang saya punya kenangan dan ikatan yang luar biasa. Nggak bisa saya lupa lah, saya ditabiskan di sini. Makanya saya ber-WA dengan pastor, kalau ada ruang kesaksian izinkan saya membagikan ini. Dan ternyata ketika pastor menyampaikan renungan firman Tuhan, semuanya nyambung. Itulah hebatnya firman Tuhan ya. Tapi karena saya pendeta misi, saya selalu rindu untuk bermisi. Misi saya saat ini apa? Melalui media, melalui sekolah, melalui kampus, dan apapun yang bisa kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat firman Tuhan tadi, siapa yang memelihara nyawa dan tidak mau menyelamatkan sesamanya dalam kasih akan kehilangan nyawa. Saya pegang itu. Yang kedua apalagi, saya ingat Bunda Teresia, Mother Teresia, itu di India tuh bertahun-tahun bergelut dengan orang-orang yang penyakit menular. Kok bisa selamat? Saya sangat percaya karena kasih tulusnya menolong sesama itu, Tuhan pelihara dia. Jadi itu salah satu yang mendorong, ya sudah, saya beriman untuk menolong itu. Kemudian kita juga punya prinsip, untuk menolong itu jangan hitung-hitungan. Jangan untung rugi. Saya udah gak pikir itu, uang laptop itu. Pokoknya saya tolong saja, tulus saja. Itu ada di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu kalau bertolong-tolongan, tapi syaratnya harus tulus. Tadi ada ya? Tulus. Tadi ada itu. Ada. Wah, ada itu. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah putuskan menolong dengan segala resiko, ingat Tuhan pasti bertindak. Tuhan mengasihi yang tulus-tulus itu. Saya pegang firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bertindak apa? Menolong kita, memelihara kita, menyertai kita. Amin. Dan akhirnya mengapa kita berani mengambil keputusan untuk satu keputusan menghadapi masalah tadi harus dihadapi. Ada orang takut menghadapi masalah karena dia tidak punya prinsip firman Tuhan. Tapi kalau kita punya firman Tuhan, prinsipnya hadapi masalah. Amin Pak Pastor. Amin. Ya. Amin. Dan itu ada di pengalaman Daud di 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi benar, amin Pak. Daud itu bukan karena hebatnya, dia remaja yang pipinya kemerah-merahan. Tapi dia mau menghadapi si Goliat itu karena dia punya pengalaman Tuhan tolong ketika ada beruang, ada apalagi segala macam itu singa yang dia bunuh di ladang atau ketika menjaga domba maksud saya, ketika menjaga domba. Itu yang memang harus kita miliki. Dan pada akhirnya kalau kita mendahulukan kerajaan Allah, semuanya prinsip-prinsip firman Tuhan dalam hidup kita, mencari dahulu, datang ke hadiratnya, serahkan hidup sepenuhnya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jadi yang terakhir,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Terima kasih, semoga kesaksian ini menjadi berkat. Haleluya, salam. Terima kasih Pak, terima kasih. Tuhan memberkati Pak Dr. Tema. Saudara, ingat baik-baik, selalu andalkan Tuhan. Selalu berusaha, walaupun tidak gampang, berserah itu tidak gampang. Tapi saat Anda mau berusaha sungguh-sungguh, punya hati yang tulus, Anda nggak punya hati neko-neko, maksudnya membantu tulus saudara, dan Anda serahkan hasilnya kepada Tuhan, saat kita berserah, maka berkat Tuhan tercurah. Yang paham katakan amin. Jangan takut saudara, jangan takut. Siapa di tempat ini yang masih punya sedikit ketakutan, angkat tangan. Masih ada sedikit ketakutan? Masih ada sedikit ketakutan? Masih ada sedikit ketakutan? Siapa yang punya banyak ketakutan, angkat tangan. Jangan sedikitnya cuma sedikit, ternyata yang banyak kabeh. Enggak ada yang punya banyak, enggak ada? Enggak. Oh, ada yang punya banyak ketakutan. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Percayalah, saat Anda menghadapi banyak ketakutan, pagi ini saya ingin ngomong kepada Anda demi kasih Tuhan. Roh Kudus ingin ngomong, Tuhan ingin berfirman langsung kepada Anda, jangan takut saudara. Kita punya penolong dalam hidup Anda dan saya. Yang ujung katakan amin. Saudara, orang yang mampu menunjukkan sebuah jalan yang benar. Orang yang mampu menunjukkan sebuah jalan yang benar kepada kita. Dialah seorang guru yang baik. Pak Tema ini guru yang baik. Selalu mengajarkan sesuatu yang benar, jalan yang benar. Kalau orang tua Anda, teman Anda, sahabat Anda, paman Anda, Pak D, Bude, Bule, Pak Le, siapapun yang menunjukkan sebuah jalan yang benar kepada kita. Perhatikan, itulah seorang guru yang baik. Yang paham katakan amin. Tapi orang yang dapat berjalan beriringan bersama dengan kita, bukan cuman menunjukkan jalan yang benar, tapi yang dapat berjalan beriringan bersama Anda dan saya di jalan yang benar, yang baik, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Dalam kehidupan Anda dan saya dan orang yang mengajak Anda beriringan bersama. Perhatikan, itulah seorang sahabat yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Yang menolong beriringan bersama-sama. Yang paham katakan amin. Tim ujian maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tadi pagi saya berdoa, Tuhan, saya harus tutup sebelum perjamuan kudus dengan lagu yang apa? Kau berfirman, biar kau untuk apapun yang terjadi. Satu pujian sambil kita menyiapkan roti dan anggur tangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Naikkan suaramu, tutup mata saudara, angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan semuanya pada Tuhan saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara, ingat baik-baik. Saat Anda berjalan bersama dengan keluarga Anda, saat Anda berhafruta dengan orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk bersama-sama beriringan berjalan di jalan Dia, perhatikan baik-baik. Setiap beban yang Tuhan izinkan buat Anda dan saya tanggung, Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah, saudara. Yang paham katakan amin. Kalau hari ini Anda diizinkan untuk Anda tuh bertobat, merestart lagi, merefresh lagi apa yang sudah menjadi kesalahan Anda dan saya. Pertobatan hari demi hari itu harus kita perjuangkan, saudara. Harus terus-terusan, dikerjakan terus-terusan. Dengan kita tuh punya tujuan yang tidak lagi hidup dalam dosa. Sebagai anak Tuhan yang ditebus oleh Yesus Kristus, saudara. Itulah kenapa 2 Tawarik 7 ayat 14 saya catat. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Di tempat ini adalah umat Tuhan, baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara, Anda mungkin nggak sadar, tingkah laku kita, perkataan kita, jalan kita itu jahat di mata Tuhan. Tapi kalau Anda disadarkan Tuhan pagi ini, Anda mau terus minta kepada Dia, dan Anda berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Firman Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Perhatikan, serta memulihkan negeri mereka, saudara. Kalau Anda pagi ini menerima tubuh dan darah Yesus dengan pertobatan yang baru, hidup yang baru, dengan urapan yang baru, hikmat yang baru, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Pengampunan Tuhan inilah jadi awal dibukanya pintu kemurahan Allah dan anugerahnya, saudara. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa setiap saat kita mesti datang dengan Tuhan dengan hati yang hancur. Meninggalkan hidup lama, kenakan manusia baru. Sungguh-sungguh bertobat kembali ke jalan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Tidak hidup menurut kemauan kita sendiri. Itulah kenapa orang terkadang membuat sakit orang lain. Mungkin kita terkadang dengan kata-kata, dengan tatapan mata, dengan tingkah laku kita membuat sakit orang lain. Tapi kalau Tuhan pagi ini menegur Anda dan saya lewat firman-Nya, lewat nasihat firman-Nya, itu selalu membuat Anda dan saya jadi bangkit, saudara. Yang paham katakan amin. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan, amin. Tutup mata Anda. Fokus. Minta sama Tuhan, saudara. I'm here Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace comes to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Yeah. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Your name. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, penyertaan-Mu nyata Bapa. Semua masalah yang ada mulai hari ini sampai ke depan, kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Hebatnya kuat tanganmu, tiada terkalahkan. Perbuatanmu nyata, janjimu iya dan amin untuk selamanya. Engkau Tuhan setia, Tuhan berperang gantikan kita. Saksikanlah kuasa-Nya, Dia yang pertama membela kita. Takkan pernah terlambat, pertolongannya sempurna. Hebatnya kuat tanganmu, tiada terkalahkan.
gantikan kita. Saksikanlah kuasanya, Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya. Tuhan berperang, gantikan kita. Saksikanlah kuasanya, Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya. Tuhan berperang, gantikan kita. Saksikanlah kuasanya, Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya sempurna. Takkan pernah terlambat pertolongannya sempurna. Haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan, amin. Saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Oke, mari kita persiapkan amplop di tangan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun QR Code. Tanya sama Tuhan, apa yang harus kita persembahkan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, Bapak. Ajari kami punya ketaatan dan rela hati, kerendahan hati kami, Tuhan, untuk mau ikut Engkau selamanya. Kami tahu semua yang kami punya adalah milik-Mu. Engkau yang paling tahu kemana kami menabur dan menuai, dan kami sangat tahu, Tuhan, kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang siap untuk dipersiapkan hidup berkemenangan, mulai hari ini sampai seumur hidup kita, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all.